Shalom, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Ibu dosen kami, yaitu Ibu dosen Dr. Sarma Panggabean, SPD, MSc. Perkenalkan, nama saya Alnora Dorsenta Manalu, NPM 19110036, dan teman saya yang bernama Teresia Berutu, NPM 19110021. Kami dari kelompok 12. Di sini, saya mewakili kelompok 12 yang dimana akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah sintaksis. Adapun judul dari makalah kami yaitu Frasa Eksosentris dalam novel 11 Patriot karya Andrea Hirata. Terlebih dahulu, saya akan membacakan isi pendahuluan dari makalah kami. Yang pertama, pendahuluan. Tata bahasa yang baik dan benar menjadi kunci penyampaian informasi atau gagasan yang kita kemukakan agar lebih mudah dipahami. Sintaksis adalah bagian dari linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari struktur frasa, kalimat, klausa, dan wacana. Ramlan menyatakan bahwa pembicaraan tentang kalimat, klausa, prasa, dan juga pembicaraan tentang hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain sebelum dan sesudahnya pada tataran wacana termasuk dalam bidang sintaksis. Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa berusaha menjelaskan unsur-unsur suatu satuan serta hubungan antara unsur-unsur itu dalam satuan, baik hubungan fungsional maupun hubungan maknawi. Jadi, pemahaman tentang ilmu sintaksis menjadi sangat penting bagi kita dalam penataan kata-kata menjadi tepat. Makna baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Selain salah satu aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu penggunaan bahasa tulis dalam karya sastra, dalam hal ini khususnya berupa novel. Novel adalah salah satu karya sastra yang tersusun dari beberapa kalimat yang menceritakan tentang tokoh-tokoh dan serangkaian peristiwa terstruktur. Andrea Hirata, pengarang novel 11 Patriot, ingin menceritakan tentang kisah yang sangat inspiratif melalui tokoh-tokoh yang bercerita tentang cinta seorang anak kepada ayahnya, pengorbanan seorang laki-laki demi membela negaranya, dengan kegigihan menggapai mimpi menjadi pemain sepak bola nasional. Bahasa sebagai satu wujud yang utuh dipenggal-penggal untuk kemudian dianalisis satu persatu. Penggalan-penggalan itu disebut satuan bahasa atau unit bahasa. Satuan bahasa yang terkecil disebut fonem. Satuan bahasa di atas fonem disebut morfem. Satuan bahasa di atas morfem disebut kata. Satuan bahasa di atas kata disebut prasa. Selain bahasa di atas prasa disebut klausa. Satuan bahasa di atas klausa disebut kalimat. Dan satuan terbesar di atas kalimat disebut wacana. Satuan bahasa yang dianalisis dalam penelitian ini adalah frasa. Krida Laksana memberikan pengertian bahwa prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak prediktif. Gabungan itu dapat renggang. Prasa merupakan suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam bentuk sebuah pola dasar kalimat maupun tidak. Sebuah prasa sekurang-kurangnya mempunyai dua anggota pembentuk.
Parera menjelaskan bahwa anggota pembentuk ialah bagian sebuah prasa yang terdekat atau langsung membentuk prasa itu. Yang kedua, pembahasan. Prasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatik yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Bentuk prasa ini bervariasi, ditinjau berdasarkan distribusi dengan unsurnya dibedakan menjadi dua, yaitu prasa eksosentris dan prasa endosentris. Dalam penelitian ini, penulis meneliti frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan prasa yang sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai distribusi yang sama dengan komponen-komponennya. Prasa ini mempunyai dua komponen. Yang pertama disebut perangai berupa preposisi atau partikel. Yang kedua disebut sumbu berupa kata atau kelompok kata. Sutini menjelaskan bahwa prasa eksosentris dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama prasa preposisional. Prasa preposisional ini adalah prasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan preposisinya maupun sumbunya. Yang kedua yaitu prasa non-direktif. Prasa ini terjadi dari partikel seperti si, kaum, yang, dan sumbu berupa kata atau prasa yang mempunyai beberapa kategori. Prasa ini juga seluruhnya tidak mempunyai distribusi yang sama dengan partikelnya maupun sumbunya. Yang ketiga yaitu pola prasa eksosentris, preposisional, dan non-direktif. Mempunyai dua pola, yaitu yang pertama pola prasa eksosentris preposisional. Pola prasa eksosentris preposisional yang terdapat dalam novel 11 Patriot karya Andre Hirata ada 6 pola. Yang kedua, pola prasa eksosentris non-direktif. Hasil temuan data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa prasa eksosentris yang lebih banyak muncul dalam novel 11 Patriot karya Andre Hirata adalah frasa eksosentris preposisional yang berjumlah 101 frasa. Adapun prasa eksosentris non-direktif berjumlah 68 frasa. Kesimpulan dari makalah kami ini yaitu berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul Frasa Eksosentris dalam novel 11 Patriot karya Andre Hirata dapat disimpulkan bahwa prasa mempunyai bentuk dan pola yang beragam. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis bentuk dan pola prasa eksosentris. Prasa eksosentris dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, prasa eksosentris preposisional dan prasa eksosentris non-direktif. Sekianlah hasil dari penjelasan dari makalah kami. Sekianlah hasil penjelasan dari makalah kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.